Ada. Bisa kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mulai yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis paragraf. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silvia Nabela sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Silvia Nabela, lalu Riansa Maulana, lalu Lia Apriani, lalu Inaya Uzma, Joni F. Satrio Evantio, dan Muhammad Solihin. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian paragraf yang akan dibacakan oleh Riansa Maulana. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian paragraf. Paragraf dibagi. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya. Dimulai dengan garis baru atau juga disebut dengan alinea menurut KBBI. Pengertian paragraf. Pengertian paragraf dari beberapa ahli antara lain, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terjadi atau sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Ramlan dalam Rohmadi dan 2010, jadi menurut Ramlan, sebuah paragraf selalu memiliki ide pokok yang merupakan inti dari informasi yang diungkapkan dalam paragraf. Menurut Hadiah dalam Rohmadi dan Wahyudi 2019, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran. Dalam sebuah pikiran, dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut. Mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat-kalimat penjelasan sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat saling berkaitan dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Selanjutnya. Yang PPT-nya, Pi. Lanjut. Ali PPT. 8. 9. Tujuhnya belum loh. Lewat deh. Lagi dari beberapa pendapat ahli. Pengertian paragraf dari beberapa ahli tersebut, termasuk pada dasarnya mereka mempunyai pandangan yang sama mengenai paragraf, bahwa paragraf selalu mempunyai ide pokok dan gagasan utama yang digunakan untuk membangun kesatuan kalimat dalam suatu paragraf. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan suatu yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf berguna untuk memandai pembukaan topik baru, memisahkan gagasan pokok dan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pembaca mudah memahami isi paragraf yang utuh. Dalam penulisan paragraf dimulai dengan spasi, kira-kira 5 ketukan, atau dimulai dengan margin, kiri tanpa spasi, 5 ketukan, tetapi diberi jarak lebih antar paragrafnya. Panjang paragraf tidak dibatasi bergantung pada cara pembangunannya dan ketusan uraian yang berhubungan dengan gagasan pokok. Paragraf yang terlalu pendek, misalnya 2 atau 3 kalimat, biasanya kurang dikembangkan. Sebaliknya, yang terlalu panjang dapat menjumuhkan bahwa kemungkinan mengandung kalimat yang terlepas dari gagasan pokoknya.
Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang ciri-ciri paragraf yang akan dibacakan oleh teman saya Joni Satrio Evandrio. Ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri dari paragraf diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kalimat pertamanya bertaku atau letaknya itu agak dalaman. Kalau untuk karangan jenis biasa, ke dalamnya itu 5 ketukan spasi. Kedua, paragraf tersebut memakai pikiran utama yang dinyatakan di dalam kalimat topik. 3. Paragraf ini memakai sebuah kalimat topik serta juga selebihnya adalah kalimat pengembang yang memiliki fungsi yakni menjelaskan, menguraikan, ataupun juga menerangkan pikiran utama yang terdapat di dalam kalimat topik. 4. Paragraf tersebut memakai pikiran penjelas yang dinyatakan di dalam sebuah kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf tersebut bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf tersebut hanya berisi satu kalimat topik serta juga beberapa kalimat penjelas. Tiap-tiap kalimat penjelas itu berisi mengenai detail yang sangat spesifik dan juga tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu paragraf dedukatif yang akan dibacakan oleh teman saya Inayah Uzma. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf dedukatif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Bila kalimat topik ditempatkan pada awal paragraf, akan terbentuk paragraf deduktif, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian atau rincian permasalahan paragraf. Contoh paragraf deduktif. Kebudayaan dibagi atas 2 macam, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Kebudayaan fisik tanpa jelas dengan merujuk pada benda-benda. Kebudayaan non-fisik ada yang berupa pemikiran dan berupa tingkah laku. Contoh lain kebudayaan fisik adalah patung, lukisan, rumah, mobil, dan jembatan. Contoh kebudayaan yang berupa pemikiran adalah filsafat, pengetahuan, ideologi, etika, dan estetika. Hasil kebudayaan yang berupa tingkah laku adalah adat istiadat, tidur, bertani, bahkan berkelahi. Penjelasannya yaitu paragraf di atas merupakan jenis paragraf deduktif. Pola pengembangan paragraf deduktif merupakan pola pengembangan paragraf yang ide pokoknya berada di awal paragraf. Ide pokok paragraf tersebut yaitu kebudayaan dibagi atas 2 macam, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat awal paragraf. Bila kalimat pokok ditempatkan pada akhir paragraf, akan terbentuk paragraf induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok permasalahan paragraf. Contoh paragraf indukatif. Gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Penjelasannya yaitu paragraf di atas dengan jelas mengungkapkan gagasan bahwa remaja tidak selalu bernilai negatif. Gagasan tersebut terdapat dalam kalimat terakhir. Kalimat-kalimat sebelumnya merupakan bukti yang menunjukkan fenomena positif kiprah remaja. Baiklah, terima kasih Inayah Uzma. Selanjutnya materi tentang paragraf campuran yang akan dibacakan oleh Lia Apriani. Saya persilakan. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini, terdapat 2 kalimat utama,
utama-utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf campuran, deduktif, dan indukatif. Kalimat pada akhir paragraf pada umumnya menegaskan kembali gagasan utama pada awal paragraf. Contoh paragraf campuran. Saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agribisnis. Tidak ada negara lain yang mampu melindungi kita. Memang, masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agribisnis. Bagi sektor agribisnis, semakin melemah rupiah, asal stabil akan semakin baik apabila sektor ini menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Penjelasan, gagasan utama paragraf tersebut adalah agribisnis merupakan sektor terpenting bagi bangkitnya perekonomian Indonesia. Gagasan tersebut dinyatakan dalam kalimat pertama setelah diselingi dengan kalimat-kalimat penjelas. Gagasan tersebut ditegaskan kembali dalam kalimat terakhir dengan rumusan yang berbeda. Baiklah, terima kasih untuk Lia Apriani. Selanjutnya, materi tentang jenis-jenis paragraf penuh kalimat topik yang akan dibacakan oleh Muhammad Solihin. Paragraf penuh kalimat topik. Paragraf penuh kalimat topik adalah paragraf yang mempunyai kalimat-kalimat yang sama. Pentingnya sehingga tidak satupun kalimatnya yang bukan kalimat topik. Kondisi ini mengakibatkan terbentuknya paragraf yang penuh kalimat topik. Paragraf semacam ini sering dijumpai dalam uraian-uraian bersifat deskriptif dan naratif, terutama dalam karangan fiksi. Example, pada hari itu aku duduk di bangku panjang dalam taman di belakang rumah. Matahari belum tinggi benar, baru sepenggalan. Sinar matahari pagi menghangatkan badan. Di depanku bermekaran bunga beraneka warna. Kuhirup hawa pagi yang segar sepuas-puasku. Penjelasannya, paragraf di atas merupakan paragraf yang terbentuk dengan semua kalimat topik. Terdapat 4 kalimat dalam paragraf tersebut yang dapat berdiri sendiri membentuk sebuah paragraf baru. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisan dimulai dengan garis baru atau juga bisa disebut dengan alinea. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.